Terima kasih. Sore hari ini luar biasa bagi kami hadir dan ada di tengah-tengah kami dalam rangka ibadah dan perayaan Natal hukum kita. Kami percaya setiap kami yang hadir dan datang di tempat ini diberkati oleh Dia. Saatnya kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Sampaikan kehendak-Mu bagi kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Agar supaya kehadiran kami tidak sia-sia sore hari ini. Kami pulang dengan segala berkat dan pemulihan yang datang dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari awal sampai selesainya pemberitaan firman-Mu atas kontrol daripada Tuhan sendiri. Mulut kami boleh diam untuk berkata-kata, bernyanyi, tapi kami percaya Roh Kudus tetap berkarya dan bekerja saat firman-Mu disampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan rasa syukur saya kepada Tuhan karena Dia baik bagi pribadi saya dan bagi kita semua. Saya menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan yang sudah diberikan oleh tim pemerintah melalui gembalanya Pak Mahartono. Ya. Dan saya diberikan kesempatan menyampaikan firman Tuhan kurang lebih 2 jam. Pak Kursi lihat saya. Iya. Kita mengalir saja sudah dikasih oleh Tuhan sesuai dengan tema yang ada di depan kita. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab sesuai dengan tema di dalam Injil Lukas pasal yang ke-2. Ya, betul. Kita lihat dari ayat yang ke-8. Ya. Saya kira Lukas 2 ayat 14 itu. Oh ya. Maksudnya mulainya ayat yang ke-8. Oh, mulai. Ya temanya itu. Iya. Perikopnya gembala-gembala. Ayat 8 mulai saya baca. Ya, temanya pada ayat yang ke-14. Ya, betul. Ya. Saudara tetap duduk saja, saya akan membacakan ini bagi kita semua. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Tuhan, katanya, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, saya kira sampai di situ saja. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, berdiri, diberikan anugerah yang begitu luar biasa, ya, gratis untuk kita menghirup udara yang segar, bernafas, saudara-saudara. Ini tandanya Tuhan baik bagi kita semua. Dan sepanjang bulan Desember ini, bahkan ada yang bulan November, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah ada gereja-gereja yang mulai merayakan Natal. Dan setahu saya nanti sampai Januari pun tahun 2024 masih ada. Ya. Hari ini tanggal 9 Desember, Kopi Hitam melaksanakan ibadah dan perayaan Natal, dan puji Tuhan, sekali lagi saya berterima kasih karena saya ditunjuk atau dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya kira ini sebuah penghargaan dan kehormatan bagi saya untuk berdiri di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menyampaikan berita isi hatinya Tuhan bagi kita semuanya. Tema Natal yang diambil oleh Kopi Hitam yaitu kemuliaan bagi Tuhan dan damai sejahtera di bumi. Kita akan berbicara tentang dua hal ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu tentang kemuliaan dan damai sejahtera. Kemuliaan dan damai sejahtera. Sekarang pertanyaan, apa itu kemuliaan dan apa itu damai sejahtera? Kalau kita melihat dari sisi bahasa atau bahasa aslinya, ya, saya tidak ahli karena ada beberapa sumber juga yang bisa saya baca ya untuk menemukan ini. Ya. Dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14 tentang kemuliaan, penulis menulis dengan kata doxa. Apa? Ini sepadan dengan dalam perjanjian lama yaitu kata shalom. Bukan shalom, kabut, ya sama itu. Ya. Dan interpretasi dari apa ini, dari dua kata ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat berhubungan sekali. Ya. Menjelaskan satu dengan yang lain. Ya. Baik kata doxa maupun kata apa artinya? Doxa artinya reputasi, ya. Kemudian martabat, kemudian pandangan, selanjutnya kemegahan, selanjutnya lagi kecemerlangan. Ini hal yang luar biasa. Kemudian kalau kita kembali kepada perjanjian lama tentang kabut itu atau kabut itu sendiri, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi akar dari ini tentang keakraban dan mengacu kepada bobot atau nilai. Pemakaian kata ini berkaitan atau kita kaitkan dengan manusia, itu dikatakan tentang kekayaan, kemegahan, dan juga ada reputasi. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konsep terpenting dari kedua kata ini adalah menyatakan atau menunjuk kepada penyataan diri. Siapa yang menyatakan diri? Kalau kita katakan kemuliaan Tuhan, berarti Tuhan yang menyatakan diri. Ya. Kemudian lagi bahwa konsep yang terpenting di sini menunjuk kepada selain kepada penyataan diri Tuhan, kita akan melihat bahwa juga tentang sifat-sifatnya Tuhan, pernyataan tentang sifat-sifatnya Tuhan. Ya. Dia berkuasa, dia mulia, dia kudus, dia kasih, dia penuh dengan kasih. Ya. Dan yang terakhir, konsep yang terpenting daripada dua kata tadi adalah menuju kepada kehadiran Tuhan terhadap umatnya. Saya percaya
dikasih oleh Tuhan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita dengan kemuliaannya. Ini persekutuan yang indah, ini persekutuan yang manis, di mana kita datang untuk menyembah, kita datang untuk memuji, kita datang untuk berserah. Dan ketika dalam situasi yang seperti ini, pujian, sembah, sorak-sorai kita naikkan kepada Tuhan, maka Tuhan hadir dengan sifatnya maha kuasa, kekal, penuh dengan kasih, dan pasti Dia akan memberkati kita semua. Itu tentang kata kemuliaan. Banyak di dalam perjanjian lama kita lihat hadirnya Tuhan terhadap orang Israel. Di padang gurun orang Israel melihat kemuliaan Tuhan. Waktu Musa ada di Gunung Sinai, dia melihat kemuliaan Tuhan. Waktu dia menerima 2 loh batu, dia melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya dengan sifatnya, dengan awan, dengan api, tandanya bahwa Tuhan hadir. Jadi luar biasa saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan ini adalah hanya milik Tuhan saja. Yang coba-coba seorang pun hamba-hamba Tuhan untuk memenuhi kemuliaan Tuhan. Mimbar ini pun adalah kemuliaan Tuhan. Saya hanya sebagai pemerintah, ya. Saya hanya menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan, firman Tuhan bagi kita semua. Ya. Jadi kan jangan coba-coba untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Oh, supaya saya berdiri di sini saya kelihatan gagah. Mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau saya boleh berdiri di sini, wah, keren juga, mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau saya boleh berdiri di sini, bisa terkenal saya, ya, pendeta. Rodingelo, Pak Adi tambahkan insinyur, kaget juga saya. Iya, penghormatan. Sampai di rumah saya baca, ini Pak Adi. Ya. Bahwa semua yang kita buat, semua yang lakukan, dan jika kita berdiri saat ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu hanya karena kemurahan Tuhan, karena kemuliaan itu adalah Tuhan punya. Amin, haleluya. Jadi itu berbicara tentang kemuliaan. Kemudian yang kedua tentang damai sejahtera. Tentang damai sejahtera. Sama lagi saudara-saudara yang kasih Tuhan, bahwa kedua kata baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu sangat-sangat berhubungan, ya, sangat-sangat berkaitan. Kalau dalam perjanjian baru, damai sejahtera itu sudah dikasih oleh Tuhan adalah keadaan damai dalam segala hal. Ditulis, penulisnya menulis dengan kata air ini, ya. Keadaan damai dalam segala hal. Saudara mungkin bisa buka dari berbagai macam sumber, ensiklopedik, ya. Kamus Alkitab, ya. Handphone yang kita pegang, kemudian ada saudara periksa di Google, saudara akan temukan semua di sana tentang penjelasan tentang damai sejahtera. Berafiliasi dengan perjanjian lama, damai sejahtera itu adalah shalom, sudah oleh Tuhan, artinya sehat walafiat, utuh, keadaan baik. Banyak sekali diterjemahkan di sana. Persahabatan, jangan khawatir, damai, tentram, keselamatan, dan kesejahteraan itu sendiri.
Tapi kemudian disimpulkan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian baru, damai sejahtera itu adalah keadaan yang damai dalam segala hal. Saya mau kita semua mengalami ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada pertanyaan, apa hubungan kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan dengan damai sejahtera itu? Kalau kita berpikir secara sepintas, saudara yang Tuhan, kita nggak akan menemukan apa hubungannya. Tapi tahukah kita bahwa dunia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja? Keadaan sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Perang di sana sini, cekcokan di sana sini terjadi, tebar kebencian. Maka kabar baiknya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sore yang indah ini adalah Tuhan datang. Yesus lahir untuk mengembalikan damai sejahtera itu bagi setiap manusia yang percaya. Tapi sayang, kemudian kita kembali kepada masa yang lampau. Ternyata damai sejahtera itu dirusak. Apa yang merusak damai sejahtera itu? Yang merusak damai sejahtera itu adalah dosa. Baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita akan melihat efek daripada dosa ketika dosa itu masuk ke dalam dunia. Waktu Adam dan Hawa tidak mentaati perintah Tuhan, kemudian mereka makan buah yang terlarang. Setelah itu Tuhan datang berjalan di Taman Eden. Sudah akan terjadi. Pertama, Adam dan Hawa merasa bersalah. Ada apa dengan merasa bersalah? Enggak ada damai sejahtera karena dosa. Enggak ada damai sejahtera karena pelanggaran akan hukum Allah. Itu efek daripada dosa, merusak damai sejahtera manusia. Dari diri sendiri, Adam dan Hawa. Kedua, pada waktu dosa masuk ke dalam dunia, ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan, hubungan antara Adam dan Hawa dengan Tuhan enggak harmonis lagi. Tadinya mereka punya hubungan yang sangat intim sekali. Tuhan serius dengan mereka. Tuhan bisa berbicara dan berkata-kata kepada Adam dan Hawa. Tapi ketika dosa masuk dan merusak damai sejahtera itu, hubungan antara Adam dan Hawa dan Tuhan enggak harmonis lagi. Selanjutnya, setelah dari diri sendiri mereka bersalah, hubungan antara Adam dan Hawa dan Tuhan itu rusak, damai sejahteranya rusak. Ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan antara damai sejahtera antara manusia dengan manusia juga terganggu dan rusak. Apa yang kita lihat di sana pada Kejadian 3? Adam dan Hawa saling menyalahkan. Oh, kamu yang suruh. Satu juga punya jawaban untuk menyalahkan. Ya. Manusia dengan manusia sudah saling menyalahkan. Dosa masuk kemudian merusak damai sejahtera antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dan pada akhirnya ya, rusaknya juga hubungan antara manusia dengan alam ini. Ya, itu dijelaskan di dalam kitab Kejadian. Tapi sekali lagi sore hari ini kabar baiknya adalah Yesus lahir untuk
memulihkan dan mengembalikan damai sejahtera itu kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk saudara saya yang ada di tempat ini. Kemuliaan Tuhan itu kan adalah seperti yang saya jelaskan tadi, penyataan diri, sifat dan kehadiran Allah terhadap umatnya. Waktu Tuhan Yesus lahir, ada gembala-gembala. Kemuliaan Tuhan meliputi mereka, kata Alkitab. Tetapi kemudian malaikat berkata, jangan takut. Saudara-saudara, ketakutan itu akibat rusaknya damai sejahtera. Maka waktu Yesus lahir, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dia mengembalikan damai sejahtera itu. Dia mulai, atau yang mengalaminya adalah gembala-gembala. Ya, malaikat Tuhan berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Jangan takut. Ya. Tuhan mengembalikan damai sejahtera itu kepada mereka. Dan saya percaya sore hari ini pun kepada kita. Dia lahir untuk mengembalikan dan memberikan damai sejahtera bagi kita. Tuhan Yesus berkata begini, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, dan apa yang ku berikan kepadamu tidak seperti dengan apa yang diberikan oleh dunia. Apa yang membuat kita secara manusia damai di dunia ini? Punya kebun dan ladang sawit berhektar-hektar secara manusia, ya. Punya kekayaan dan harta secara manusia, ya, bisa mengatakan kesejahteraan. Punya pangkat dan jabatan, iya, bisa berpengaruh atau berdatangan dengan kesejahteraan. Tapi kata Yesus, apa yang kuberikan kepadamu gak seperti dengan apa yang diberikan oleh dunia. Artinya kalau kita boleh menikmati semuanya itu, harta, kekayaan, pangkat, jabatan, pendidikan, dan apapun yang ada di dunia ini, saudara-saudara kasih Tuhan, gak sebanding dengan apa yang akan diberikan oleh Tuhan. Sebab semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Hanyalah sementara. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di bulan yang sangat berbahagia ini, bersukacita ini, temukan Dia yang memiliki damai sejahtera yang sejati, yaitu Yesus. Ya. Sebab Dia lahir untuk mengembalikan damai sejahtera bagi kita. Saya tadi janji 2 jam, tapi sepertinya sudah lama. Sudah hampir 2 jam. Oleh sebab itu, saya akan akhiri. Ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu pertama saya kali berkhotbah di sini, saya sempat bersaksi tentang apa yang saya alami. Ya. Walaupun sudah lama, saudara-saudara, tapi itu sesuatu hal, pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup saya. Kenapa? Ada sesuatu yang luar biasa di sana. Ini saya tutup dengan kesaksian, ya. Ada sesuatu yang luar biasa di sana. Ya. 2020 ketika COVID melanda baik Indonesia maupun dunia, saya adalah salah satu orang yang diizinkan untuk mengalaminya, ya.
Saya singkat saja dengan ini sebab saya sudah pernah saksikan waktu saya pertama kali berkhotbah di sini. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Saya pernah ceritakan bahwa saya mengalami pertama di hari yang ke-4 dan 5. Saya mengalami panas seperti tinggi. Itu sudah di ruang isolasi. Tidak sadarkan diri, saya tertidur. Saya nggak tahu seperti apa, saudara. Ya. Jam 8 malam, 1 jam lebih, hampir apa? Sudah hampir jam 10 saya bangun, masih hidup juga. Saya lihat, masih hidup. Ya. Pada waktu saya mengalami itu, saudara, saya nggak tahu aku sudah mati kan? Ya, saya nggak tahu. Ya. Itu hari ke-4 dan hari yang ke-5 di ruang isolasi yang pertama. Selama 1 minggu di situ. Hari ke-8, hari ke-7, ya hari ke-7 saya dipindahkan ke ruang isolasi yang kedua. Lalu yang pertama itu begitu tertutup. Semuanya dikunci, semuanya digembok. Ya. Saya sendiri di ruangan. Selama 7 hari saya di ruangan itu. Ya. Saya sendiri. Dan begitu mengerikan, begitu menakutkan. Ya. Saya nggak bisa bayangkan atau sampaikan dengan kata-kata kepada saudara takutnya seperti apa kalau orang masuk ke situ, kalau diisolasi waktu itu. Saya sendiri, ya. Tapi kemudian saya lupa hari ke-7 atau hari ke-8 saya dipindah ruangan. Pindah ruangan dan hari ke-9 dan 10 saya mengalami hal yang sama. Memang bukan panas yang tinggi, tetapi kedinginan. Itu dua malam itu saya alami. Dan sama prosesnya sama. Saya juga sudah tidak tahu pingsan atau bagaimana sudah kasih Tuhan, saya nggak tahu. 1 jam lebih saya bangun. Jam 8 malam lagi sama. Ya. Waktu saya panas, ngalami panas tinggi, seluruh badan saya panas itu jam 8 malam, 2 hari. Tanggal 9 dan tanggal 10 saya mengalami kedinginan sekali sudah kasih Tuhan. Dan itu juga jam 8 malam, saya nggak tahu ya. Jam 8 malam. Tanggal hari ke-9 saya pikir ini selesai. Saya kira tidak akan mengalami lagi. Hari ke-10 saya mengalami saudara hal yang seperti hari ke-9 gemetar sampai saya mengambil kaos kaki di kaki saya lepas itu saya mau pasang kembali, saya nggak bisa ambil. Sebab tangan saya kesana kemari. Ya. Tapi kemudian saya pingsan atau tertidur seperti apa saya tidak tahu, dan saya bangun lagi saya lihat masih hidup ini saya, ya. Masih hidup juga ya. Setelah itu sudah yang dikasih oleh Tuhan, saya mengalami kehadiran Tuhan yang begitu luar biasa. Ini yang tidak saya saksikan waktu pertama kali saya berkorban di sini. Saya mengalami kehadiran Tuhan. Ya. Saya sendiri ada di ruangan itu sebab teman pasien yang satu dia sudah meninggal. Saya saksikan ya. Dari jam 11 malam sampai jam 3 subuh saya lihat dia terus. Sebelum jam 3 subuh kemudian timnya datang untuk beres-bereskan teman saya yang sudah meninggal. Saya dari jam 11 duduk sampai jam 3 saya lihat. Sebab kalau saya tidur ya terbayang, lebih baik saya pandangin terus dia. Saya lihat terus. Tapi saya bertanya, kapan diambil ya? Iya. Dari jam 11 malam kami berdua, dia dibawa karena dia tidak bisa tidur di ranjang, ya. Jadi kasurnya diturunkan ke bawah, orang nggak kuat. Dia sebenarnya kekurangan gula, ya. Tapi kemudian masuk kemudian dinyatakan COVID, ya. Nggak kuat dia karena usianya sudah di atas 60 tahun, ya. Ya. Saya mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya lihat ruangan itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan begitu terang. Saya sebenarnya kalau bersaksi dan bercerita tentang hal yang begitu, ya, soalnya begini, nanti ada kadang orang ngarang ini, iya, ngarang saja ya. Tapi benar-benar ini saya alami hal yang luar biasa. Ruangan itu begitu putih, ya.
Saya lihat, saya sambil tersenyum, saya tidur. Saya angkat, saya tidur tapi ada tas pakaian saya di kaki, kemudian saya angkat kaki kiri saya di atas tas. Jadi seperti kakinya saya ditepuk. Oh, jangan gitulah katanya. Jadi saya menjelaskan bahwa suasana, situasi malam itu di ruangan itu situasi yang penuh dengan keakraban. Karena saya menikmati dan merasakan bahwa ada sosok seperti seorang sahabat yang hadir di ruangan itu. Wah, saya tersenyum sendiri waktu itu. Saya angkat kaki saya ditepuk. Ah, jangan gitu. Tapi maksudnya bercanda gitu kan? Ya, seperti teman dekat gitu kan? Ah, tapi kaget siapa yang tepuk kaki saya? Saya turunkan gitu kan? Sudah. Saya angkat lagi kaki kanan saya. Sama, ditepuk lagi kaki kanan saya. Jangan begitu. Kamu sudah baik, kamu sudah beres, kamu sudah sembuh. Ya, ruangan itu begitu kilauan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya menikmati seperti ada seorang sahabat yang sangat dekat hadir di ruangan itu, saudara-saudara. Ya. Walaupun saudara-saudara yang dikasih Tuhan sebelum masuk di ruangan isolasi pertama diantar oleh istri saya sampaikan pesan-pesan terakhir. Ya, saya siap betul saudara-saudara. Jaga anak, aku bilang. Kamu jaga kesehatan, jaga anak. Saya di dalam, saya tidak tahu apa yang terjadi. Siap tidak siap, ya. Saya sudah masuk di situ, ya. Saya berserah kepada Tuhan, kalau Tuhan ambil saja. Tapi juga ada permohonan bahwa kalau bisa ya Tuhan sembuhkan. Kalau masih ada tanggung jawab terhadap keluarga, pelayanan, dan mungkin orang banyak, orang lain, ya terserah apa mau Tuhan buat. Sembuhkan, buat mujizat. Dan saya alami itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan hadir. Amin, amin. Dia menyatakan diri kepada setiap orang yang percaya. Dia menyatakan sifatnya bahwa aku maha kuasa, aku luar biasa, aku penuh dengan cinta dan kasih kepada setiap orang yang mau datang kepada Dia. Dan Dia hadir. Saya percaya bukan hanya saya yang mengalami. Kalau kita semua betul-betul datang penuh dengan penyerahan kepada Tuhan, kita akan alami hal yang luar biasa. Bukan berarti saya menyampaikan saudara jangan mati, tidak. Kita semua juga akan berangkat dan pergi. Ya. Tetapi biarkan Tuhan yang punya kuasa atas kita. Kalau Dia mau katakan hidup, hiduplah kita. Kalau memang Dia mau panggil, silakan Tuhan panggil sesuai dengan kehendaknya. Enggak masalah saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ya. Kemudian Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, maka damai sejahtera dipulihkan. Amin. Yesus lahir, Yesus datang untuk mengembalikan dan memberikan damai sejahtera itu bagi setiap orang yang percaya. Termasuk kita dan semua yang ada di tempat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya berbicara tentang dosa, kemudian rusaknya damai sejahtera itu dalam kehidupan setiap manusia. Engkau mungkin punya masalah, punya persoalan, punya pergumulan secara pribadi, dan kemudian seolah-olah engkau mempunyai damai sejahtera. Sore hari ini mari kita datang kepada Dia. Dia sudah lahir untuk kita. Kemuliaannya mau dinyatakan bagi kita. Dia mau hadir bagi kita, asal kita membuka hati untuk Dia. Dia mau membalikan damai sejahtera dalam hidup kita. Kalau kau punya masalah, datang kepada Yesus, sampaikan masalah kepada Dia. Saya percaya ada jalan keluar. Ya. Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Kalau sampai sore hari ini kita boleh ada, saudara-saudara yang disayang Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Semua karena kemurahan Tuhan. Ya. Apakah kau dalam keadaan sehat, sedang dalam pergumulan karena suatu penyakit? Saudara-saudara, hidup kita ini di dalam tangan kuasa Tuhan dan Tuhan yang menentukan. Ya. Saya punya
punya kenang-kenangan manis saudara dengan Tuhan, karena berjuang dan berumur dalam pelayanan. Mungkin salah kalau saya menyampaikan tentang kesusahan-kesusahan perjuangan hidup sebagai hamba Tuhan, sebagai balas sidang. Tapi saudara-saudara, ini sebuah kesaksian di mana Tuhan hadir dan terus menolong dan tidak pernah membiarkan dalam segala keadaan. Tapi saya menyampaikan kenang-kenangan yang manis dari Tuhan, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, bahwa saya kena asam berat saudara-saudara itu 1 bulan. Wah, ini 1 bulan saudara-saudara. Saya menyalahkan Tuhan? Enggak. Ya, saya tidak salahkan Tuhan dengan itu. Hanya ada 2 saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, itu secara manusia, itu karena memang saya nggak bertanggung jawab dengan diri saya. Nggak bertanggung jawab dengan diri saya. Ya. Dilarang makan. Ya. Tapi seingat saya, saudara-saudara, munculnya asam urat ini malu sih saya menyampaikan di sini. Ya, kami makan sayur singkong terus ditumbuk, direbus, saudara-saudara disebut. Ya, jangan mengasihani saya, jangan ya. Saya cuma menceritakan ya. Saya cuma menyaksikan saudara tentang apa yang kami lakukan. Nanti, kasihan loh Pak Pendeta Roni ya. Tidak. Ya, Tuhan tetap pelihara. Itu dulu itu apa? Bilang Bu Kepala Inggris dulu itu. Ya. Dalam singkong direbus, ditumbuk, direbus, ditumis. Wah, terupanya terjadi penumpukan. Muncul asam berat. 1 bulan saya nggak jalan. Ya, tapi ini kasih karunia Tuhan. Ini kasih karunia Tuhan. Ya. Saya nggak malu saudara-saudara ini. Jangan malu ya. Ya, dikasih karunia Tuhan. Ya. Yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Mungkin saya supaya nggak sombong lah gitu kan. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus. Ya. Supaya dia nggak sombong, diberi duri di dalam daging, kesakitan. Ya. Supaya dia mengurangi sebab kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kalau boleh kita mengangkat pujian yang berkata, tenanglah kini hatiku. Boleh Pak Gembala ya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Mari kita berdiri. Di tiap saat dan terjadi, Tuhanlah yang memilih. Tuhanlah yang hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Katakan lagi, tenanglah. Kalau punya beban hidup, punya pergumulan di tiap saat, tapi Dia yang mulia hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan damai sejahtera, mengembalikan damai sejahtera, memulihkan damai sejahtera dalam kehidupan kita setiap hari. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Berikan sekali lagi pujian memimpin langkahku di tiap saat dan Tuhan yang membimbingku, hatiku tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang.
Kami percaya Tuhan persekutuan ini, kesatuan ini, ada kemuliaan Tuhan di tempat ini. Di mana satu dua orang berkumpul, kami percaya Tuhan hadir karena kami memuji dan mempermuliakan nama Tuhan di dalamnya. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Pengurapan Allah terus ada bagi hamba-Mu Tuhan. Kemanapun pergi dan diutus melayani Tuhan, Tuhan yang sertai, Tuhan yang urapi, dan kami percaya jadi berkat dimanapun pergi berada. Secara khusus Tuhan kami berdoa juga Tuhan buat Kopi Hitam Ministry ini Tuhan, gembala sidang yang ada di tempat ini. Kami percaya Engkau sudah taruh visi dan misi yang luar biasa dalam hidupnya, memenangkan jiwa-jiwa, dan jadi berkatlah Tuhan Kopi Hitam Ministry ini melalui persekutuan ini Tuhan, mempersatukan gereja-gereja, mempersatukan umat-umat Tuhan untuk pergi dan melaksanakan amanat agung, yaitu jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Kami percaya kemuliaan Allah yang hadir di tempat ini mendatangkan damai sejahtera bagi kami semua. Dan kami semua di tengah badai yang kami alami, bila ada damai sejahtera Allah, kami kuat, kami mampu bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu tertanam teguh dalam hidup kami, bertumbuh, berakar kuat, bahkan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada